Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Teori Pertanian, di mana channel YouTube ini berisikan tentang teori-teori, hasil-hasil penelitian, teknologi, serta inovasi-inovasi terbaru khususnya di bidang pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pemecahan dimensi porang dengan pemberian ZPT, zat pengatur tumbuh atau jenis CPPU, di ketinggian tempat yang berbeda. Buat teman-teman yang tertarik seputar bidang pertanian, jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Baik, langsung saja. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan informasi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Sigit Eko Yulianto, Nora Agustin, dan Ramdan Hidayat pada tahun 2014 tentang pemecahan dormansi porang dengan pemberian ZPT, zat pengatur tumbuh atau jenis CPPU di ketinggian tempat yang berbeda. Tanaman porang merupakan tanaman yang hidup di bawah tegakan hutan tropis. Tanaman yang bisa juga ditanam di daratan rendah tersebut mudah hidup di antara tegakan pohon hutan, seperti misalnya jati dan sono. Porang termasuk tumbuhan semak atau tanaman pendek dan tidak memiliki kayu, di mana porang memiliki tinggi 100 hingga 150 cm dengan umbi yang berada di dalam tanah. Batang tunggal bercabang menjadi 3 cabang sekunder dan akan bercabang lagi sekaligus menjadi tangkai daun. Pada setiap ketiak akan tumbuh bulbil atau katak berwarna coklat kehitam-hitaman sebagai salah satu alat perkembangbiakan tanaman porang. Selain dengan menggunakan bulbil, porang juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi dan biji. Sebagaimana tanaman swag yang masih satu famili dengan porang, tanaman ini menghasilkan umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan, baik makanan, kosmetik, hingga industri. Bahkan porang dapat diproses lebih lanjut sebagai bahan campuran pada bahan industri minuman dan makanan, industri farmasi, kosmetika, dan pengobatan. Selain itu, hasil olahan porang juga dapat dimanfaatkan untuk menjernihkan air dan memurnikan bagian koloid yang terapung pada industri bir, gula, minyak, dan serat. Ritme pertumbuhan tanaman porang berkisar antara 4-5 bulan mengalami masa aktif dan 7-8 bulan mengalami masa dormansi. Hal yang demikian tersebut menyebabkan produktivitasnya sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya untuk perbaikan ritme pertumbuhan tanaman porang harus dilakukan dengan memperpanjang periode tumbuh aktif dan memperpendek periode dormansinya. Dengan memperpanjang periode tumbuh aktif akan meningkatkan hasil fotosintesis yang akan disalurkan ke bagian umbi, sehingga bobot dan ukuran umbi akan meningkat. Salah satu upaya memperpanjang periode tumbuh aktif adalah dengan pemberian ZPT pada tanaman porang, yaitu dengan aplikasi ZPT seperti CPPU dengan bahan aktif N2-kloro, 4-piridil, N-fenilurea. CPPU ini merupakan sitokinin sintesis yang efektif memecahkan dormansi dan memacu pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan zat pengatur tumbuh CPPU tersebut, diharapkan tanaman mampu tumbuh dengan baik, sehingga tanaman tersebut dapat berproduksi dengan maksimal. Aplikasi CPPU efektif meningkatkan kandungan sitokinin dalam jaringan pucuk daun. Fungsi sitokinin dalam CPPU yaitu sebagai zat pemecah dormansi pada porang, di mana mampu memperpendek periode dormansi melalui peningkatan aktivitas meristem subapikal. Sitokinin juga memperlambat proses penghancuran butir-butir klorofil pada daun-daun tanaman dan akan memperlambat proses penguningan atau penuaan pada daun, buah, dan organ-organ lainnya.
Sehingga diharapkan dengan pemberian ZPT yang mengandung sitokinin tersebut, porang yang umurnya pendek menjadi lebih panjang dan akan dapat berproduksi lebih maksimal. Berdasarkan pengamatan di lapangan sebelumnya, diketahui bahwa tanaman porang juga dapat tumbuh pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya faktor curah hujan, suhu, dan kelembapan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman porang, namun juga ketinggian tempat yang berbeda dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya tanaman porang tersebut. Tanaman umbi-umbian dapat tumbuh pada ketinggian 0 hingga 700 mdpl, namun yang paling bagus pada daerah yang mempunyai ketinggian 100 hingga 600 mdpl. Pada kenyataannya, tanaman porang dapat tumbuh dengan baik di tempat dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Namun berdasarkan pengamatan secara visual, bahwa ritme pertumbuhan porang di dataran tinggi tersebut berbeda dengan tanaman porang yang dibudidayakan di dataran rendah. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang, benarkah aplikasi ZPT CPPU mampu menambah umur hidup porang dan memperpendek masa dormansi atau istirahat? Berapakah konsentrasi CPPU yang pas untuk tanaman porang? Dan apakah sama pengaruhnya porang yang di dataran tinggi dengan dataran rendah? Berdasarkan pernyataan tersebut, akhirnya pada tahun 2016, Sigit Eko Yulianto bersama tim mencoba membandingkan beberapa konsentrasi ZPT CPPU pada tanaman porang di dataran tinggi dengan ketinggian 1000 mdpl dan dataran rendah dengan ketinggian 300 mdpl. Konsentrasi yang akan diuji di dua tempat tersebut, yang pertama tanpa CPPU, yang kedua 20 ppm CPPU, yang ketiga 40 ppm CPPU, dan yang keempat 60 ppm CPPU. Percobaan antar perlakuan konsentrasi CPPU dan ketinggian tempat dilakukan pengamatan terhadap waktu pecah dormansi bibit porang. Penelitian tersebut memberikan hasil sebagai berikut. 1. Pada ketinggian 1000 mdpl atau di dataran tinggi, diperoleh hasil bahwa bibit porang yang tidak diberi perlakuan ZPT CPPU membutuhkan waktu selama 39 hari untuk memunculkan tunas. Bibit porang dengan pemberian ZPT CPPU sebanyak 20 ppm membutuhkan waktu selama 34 hari untuk memunculkan tunas. Bibit porang dengan pemberian ZPT CPPU sebanyak 40 ppm membutuhkan waktu selama 30 hari untuk memunculkan tunas. Dan bibit porang dengan pemberian ZPT CPPU sebanyak 60 ppm hanya membutuhkan waktu selama 27 hari untuk memunculkan tunas. 2. Pada ketinggian 300 mdpl atau di dataran rendah diperoleh hasil bahwa bibit porang yang tidak diberi perlakuan ZPT CPPU membutuhkan waktu selama 25 hari untuk memunculkan tunas. Bibit porang dengan pemberian ZPT CPPU sebanyak 20 mpm membutuhkan waktu selama 22 hari untuk memunculkan tunas. Bibit porang dengan pemberian ZPT CPPU sebanyak 40 ppm membutuhkan waktu selama 21 hari untuk memunculkan tunas. Dan bibit porang dengan pemberian ZPT CPPU sebanyak 60 ppm hanya membutuhkan waktu selama 19 hari untuk memunculkan tunas. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sigit Eko Yulianto dan timnya tersebut, disimpulkan bahwa ketinggian tempat dan konsentrasi ZPT memberikan pengaruh pada lama pecah tunas bibit porang, di mana semakin tinggi ketinggian tempat akan memberikan pengaruh lebih lama pecahnya tunas bibit porang. Perlakuan konsentrasi ZPT memberikan pengaruh lebih cepat bibit porang pecah tunas. Hal ini disebabkan karena dalam ZPT terdapat hormon sitokinin dan dapat menghilangkan sifat dormansi bibit porang tersebut, sehingga bibit porang dapat bertunas lebih cepat. Hormon sitokinin dapat meningkatkan pembelahan sel, pertumbuhan, dan perkembangan kultur sel tanaman, sehingga tanaman akan terangsang untuk tumbuh.
Demikian penjelasan kami mengenai cara memecahkan dormansi bibit porang. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video terbaru selanjutnya.